Shalom alaikum Besem Hamasyah. Kita melanjutkan kembali tema kita, konslet logika para penghujat Tritunggal. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tuduhan palsu bahwa Matius pasal 28 ayat 19 ayat palsu. Minggu yang lalu kita sudah berbicara salah satu kelemahan logika dari para penghujat Tritunggal adalah tidak bisa membedakan antara satu Tuhan dengan satu batu, satu bilangan. Saya memberikan contoh kutipan dari Sefer Bereshit pasal 1 ayat 1, bagian dari kitab Taurat Musa yang diawali dengan ayat yang berbunyi Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan huruf Ibrani diawali dari huruf Bet. Seluruh teks kitab suci Taurat itu diawali dari huruf Bet, Bereshit. Huruf Bet itu tertutup di belakang, ya. Sebelum penciptaan langit dan bumi, itu adalah misteri ilahi. Dan tentu berbicara tentang Allah itu tidak berbicara tentang aspek ruang dan waktu. Setelah Tuhan menciptakan et hasamayim ve et zaaret, langit dan bumi, baru muncul ruang, waktu, angka, keterbatasan bilangan dan sebagainya. Maka kesalahan parah ini mesti disadari bagi setiap seorang pencari kebenaran yang bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu. Lalu yang kedua, kecerobohan mereka dalam memahami teks-teks kitab suci. Kita mengetahui bahwa Perjanjian Baru itu menyingkapkan rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Perjanjian Lama baru berbicara secara implisit tentang Allah Tritunggal. Tatkala kitab Kejadian berbicara Allah menciptakan, lalu rohnya melayang-layang di atas permukaan air, wirwah Elohim merakefet alfini hamayim, dan wayomer Elohim, berfirmanlah Allah yehi or wayehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu sudah bicara tentang aktivitas penciptaan yang dilakukan Allah, firman-Nya dan rohnya. Dalam Perjanjian Baru, Kristus memberikan instruksi yang dikenal dengan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Estu ono matu patros kitu iu kitu agiu penefmatos. Nah, ayat yang sangat penting ini menurut beberapa kelompok yang sekarang ini mulai marak di Indonesia, bahwa itu adalah ayat yang katanya palsu. Dari berbagai macam terjemahan yang mereka ajukan, kenapa terjemahan, kenapa bukan teks aslinya langsung? Mereka mengemukakan bahwa Eusebius dari Kaisarea pada abad keempat memiliki bacaan yang berbeda dengan teks yang sekarang beredar. Karena seperti tampak pada terbitan Novum Testamentum Greek tahun 1935, di sini ada varian teks, ya, tertulis Eus, ini Eusebius, lalu tertulis Eisto onomatimo, dalam namaku. Nah, oleh karena itu mestinya ayatnya berbunyi dan baptiskanlah mereka dalam namaku, nama Yesus. Dan dengan demikian itu lebih cocok dengan kitab Kisah Para Rasul, di mana ada banyak ayat lain yang mengatakan membaptis itu di dalam nama Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus. Estu onoma Yesu, bukan estu onoma tu patros ketu iu ketu wahyu penehmatos, bukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sebetulnya apakah benar ada teks Alkitab yang berbunyi baptiskanlah mereka dalam namaku? Ternyata tidak.
Kenapa tidak? Seluruh teks Perjanjian Baru pada bagian Injil Matius itu bunyinya sama. Di situ kita mengenal naskah tertua yang bisa kita temui dari berbagai macam terbitan, ya. Antara lain misalnya Codex Vaticanus. Ini misalnya Codex Vaticanus ini tahun 350-an, dan ini diterbitkan ulang di Roma tahun 1868. Diterbitkan di Roma tahun 1868. Ini jelas memuat teks yang berbunyi Bapa, Putra dan Roh Kudus, belum lagi teks Codex Alexandrinus, lalu Codex Washington, Codex Bizai, rata-rata dari abad ketiga dan abad keempat, semua memuat itu. Belum naskah-naskah kuno seperti misalnya naskah Koptik dari abad keempat yang sekarang disimpan di Puttmeriana Biblica, Bibliotheca Puttmeriana di Switzerland. Lalu juga naskah yang disebut Vetus Latina dalam bahasa Latin tahun 150. Naskah Old Syriac atau Vetus Syriac juga berasal dari abad kedua. Lalu Peshitta kemungkinan berasal dari akhir abad ketiga, abad keempat dalam bahasa Aramaik, ya. Seperti ini naskahnya. Juga di sini disebutkan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, baptiskanlah mereka Beshem Abba Wabra Beruha Dekutsa dalam bahasa Aramaik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian naskah-naskah kuno yang jelas berbentuk kodek, ya, dalam bentuk naskah-naskah terjemahan kuno dan naskah asli dalam bahasa Yunani, ribuan naskah semua memuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan Eusebius? Nah, kita akan melihat konteks dari yang dikutip sebagai bacaan Eusebius. Ini buku Eusebius dalam terjemahan bahasa Arab, yaitu Tarikh Al-Kanisa li Eusebius Al-Kaisari, khususnya pada buku kelima, ya, buku kelima. Itu buku ketiga poin kelima atau ayat kelima jelas berbicara apa yang dimaksudkan baptiskanlah dalam namaku itu ternyata tidak tepat. Lalu ini dalam teks bahasa Yunaninya terjemahan dengan bahasa Inggris juga disebutkan di sana. Kita bisa langsung cek and recheck semua apa yang diasumsikan ditulis oleh Eusebius. Nah, konteksnya apa? Konteksnya begini. Dalam bukunya Eusebius, yaitu buku ini Historia Ecclesiastica atau Sejarah Gereja yang ditulis juga abad keempat, Eusebius sebetulnya sedang bercerita tentang penganiayaan umat Kristen di Yerusalem. Nah, setelah kematian syahid Rasul Yakobus, anak Yepedeus saudara Yohanes, kemudian kematian Stefanus, kemudian kematian Yakobus uskup Yerusalem, dan banyak rasul-rasul yang mengalami penganiayaan secara sangat mengenaskan, maka umat Kristen meninggalkan Palestina dan hijrah ke kota Pela. Pela adalah wilayah Transjordania seberang sungai Yordan. Tapi dengan hijrahnya orang Kristen ini, kata Eusebius, justru digenapilah sabda Tuhan yang diucapkan Kristus sebelum Kristus naik ke surga, yaitu ayatnya begini yang dikutip oleh Eusebius, baptiskanlah. Tidak ada kata itu, tetapi pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid dalam namaku. Jadi tidak ada kata baptiskanlah, baptisontes, autos, esto, onomati, mau, tidak ada. Oleh karena itu di dalam varian teks tadi hanya disebutkan esto, onomati, mau dalam namaku, tetapi tidak ada konteks baptisannya. Berarti apa? Di sini sebetulnya Eusebius kilaf mengutip naskah,
Kalau untuk ukuran kita, sebetulnya kalau untuk ukuran zaman dulu ya, karena mengutip ayat itu kan kadang-kadang tidak dikutip lengkap, dan ini sampai sekarang juga masih terjadi ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah di gereja, tinggal konteksnya apa. Nah, di sini tidak bisa dijadikan varian teks untuk menandingi teks resmi Perjanjian Baru yang jumlahnya ribuan, itu tentu tidak bisa. Lebih-lebih kalau kita membaca tulisan Eusebius yang lain, misalnya tulisan yang berjudul Demonstratio Evangelica. Dalam buku yang berjudul Demonstratio Evangelica 1 bab 1 ya, ayat 6, disitu dikatakan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus putra Allah berkata kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka apa yang telah kukatakan kepadamu. Di sini juga tidak ada kata baptisan. Baptis dilewati. Jadi kita tidak bisa mengukur tulisan Eusebius ini sebagai varian teks dari Matius pasal 28 ayat 19. Karena ternyata di dalam bukunya yang lain Eusebius memang tidak mengutip secara lengkap ayat-ayat itu kalau tidak bersesuaian dengan konteks yang diucapkannya. Nah, lalu ada satu bukti yang ini sangat penting ya. Bukti itu adalah tulisan dari Eusebius yang lain dalam bahasa Aramaik yang lebih dikenal dengan Syriac Theophania. Nah, yaitu Ketaba de Eusebius Caesarea di Aldenha Alahaya. Nah, bukunya ini sekarang banyak terbit, bisa di pesan mungkin di Amazon, karena dalam buku ini Eusebius justru mengutip secara full ayat Matius pasal 28 itu sesuai dengan konteksnya dalam Alkitab. Jadi saya bayangkan waktu Eusebius menulis Historia Ecclesiastica atau Demonstratio Evangelica itu mungkin dia tidak mengutip langsung secara harfiah atau lagi membaca Injil, tetapi mungkin ketika Eusebius menulis bukunya Denha Alahaya itu, dia sedang membaca teks, dan apa yang ditulis di situ jelas-jelas semuanya cocok dengan teks kitab suci Perjanjian Baru, secara khusus adalah Matius pasal 28 ayat 19. Kita akan lihat. Nah, ini apa yang ditulis oleh Eusebius itu ternyata persis sama dengan teks Pesita ya. Dalam teks Pesita itu kalau lengkap dibaca dari pasalnya itu dan ayatnya, pasal 28 ayat 19 itu jelas sekali. Ayat 19 di situ dikatakan zelo hakil, pergilah. Ya, oleh karena itu, zelo pergilah, talmidu muridkanlah atau jadikanlah murid atau muridkanlah kulhum ame semua bangsa dan baptiskanlah wa amitu inun dan baptiskanlah mereka bishem Aba dalam nama Bapa wa Bra dan Putra wa Ruha Dikutsa dan Roh Kudus. Persis dengan apa yang tertulis dalam teks Pesita. Pesita itu adalah Perjanjian Baru di dalam bahasa Aramaik, yaitu bahasa yang dipakai oleh Kristus sendiri, seperti ini bukunya ya. Dan ini Kristus itu memang berbicara dalam bahasa Aramaik sehari-hari. Kemudian dia berbicara dalam bahasa Ibrani ketika dia mendaras kitab Taurat, seperti diceritakan di dalam misalnya Lukas pasal 4 ketika Yesus diberikan gulungan kitab suci lalu membaca dari kitab Nabi Yesaya, roh Tuhan ada padaku, ruah Adonai alai, dan seterusnya. Tetapi kenapa Injil kita ditulis dalam bahasa Yunani? Karena bahasa internasional saat itu adalah bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara yang mau saya kasih catatan dari
kasus ini adalah bahwa orang Kristen itu begitu bebasnya. Tapi memang tahun-tahun abad 19 dan awal abad 20 itu memang memuncaknya liberalisasi pemikiran di Eropa. Sehingga orang Kristen itu justru karena kecintaannya pada kitab sucinya, dia mencoba untuk mencari naskah yang paling berdekatan dengan naskah asli yang ditulis oleh para rasul. Nah tentu kalau naskah asli yang ditulis oleh penerima wahyu ilahi kalau istilah Islam, atau yang diilhami Roh Kudus kalau istilah Kristen, teks aslinya dari zaman yang bersangkutan tentu tidak ada agama yang punya itu. Tetapi teks asli yang paling dekat dengan itu ada. Bahkan kalau Injil itu ada yang jaraknya hanya sekitar belasan tahun saja. Nah, karena kesadaran tentang kesalahan yang dilakukan oleh para editor, ini bukan firman yang diubah. Anda kadang-kadang secara serampangan kita ini mendapatkan informasi banyak bahwa Injil kok direvisi, yang direvisikan terjemahannya. Dan kita jujur kalau misalnya itu memang ada varian-varian teks yang cara penulisannya atau bacaannya berbeda dengan teks standar. Ini teks standarnya yang di atas ini. Nah ini yang disebut kritikus aparatus. Justru Kristen itu jujur, ya. Kalau misalnya tadi saya tunjukkan, ternyata tahun 35 Eusebius pernah dijadikan rujukan, katanya dia punya naskah sendiri. Ternyata tidak, lain dengan Hieronymus. Kalau Hieronymus itu kan jelas-jelas menerjemahkan kitab suci yang namanya Biblia Sacra Vulgata abad keempat, karena mungkin bahasa Latin yang selama itu dipakai oleh gereja Roma Katolik atau gereja Roma itu sudah bahasa Latin kuno. Lalu dibuatlah terjemahan baru, waktu itu berada di Bethlehem. Sampai sekarang buah Hieronymus itu masih terpelihara di kota suci Bethlehem. Lalu di sana diselesaikan yang namanya Biblia Sacra Vulgata. Vulgata itu bahasa Latin yang lebih simpel yang bisa diterima oleh umat saat itu. Nah, kebebasan Kristiani itu memang luar biasa. Jadi ternyata setelah dilihat memang Eusebius tidak pernah menulis terjemahan kitab suci seperti Hieronymus. Dan yang kedua, ternyata kutipan-kutipannya cenderung bebas, ya. Karena itu beda antara Demonstratio Evangelica dengan yang tercatat dalam kutipan yang dimasukkan di Kritikus Apparatus varian teks tahun 1935 tadi. Maka kemudian dalam edisi terbaru, yaitu edisi 28, bahkan saya kira juga edisi sebelumnya, teks itu sudah tidak ada, karena memang itu bukan varian teks, itu memang kutipan bebas. Jadi tidak mungkin kalau justru Alkitab yang aslinya harus digeser karena kutipan seorang penulis dari abad keempat. Nah inilah konslet berpikirnya para penentang Tritunggal itu. Jadi setiap kali ada argumen yang kelihatan itu menguntungkan pendapatnya langsung diambil. Setiap terjemahan yang jelas itu asal usulnya dari abad ke-13 karena menguntungkan pendapatnya diambil. Misalnya Injil Matius dalam bahasa Ibrani dari Dutilet itu abad ke-13 atau 14 diambil karena cocok dengan pendapatnya. Tentu ini bukan berpikir ilmiah, ini berpikir serampangan, berpikir yang sembrono karena hanya menguntungkan pendapatnya saja. Kalau tidak menguntungkannya ditolak. Padahal justru naskah-naskah yang jauh lebih tua, lebih kuno, bahkan tahun 150 seperti Vetus Latina atau Ul Syriac juga tahun 200-an yang jelas-jelas mengatakan itu, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama dengan teks Pesita yang tadi saya baca di dalam bahasa Syriak Aramaik, ya, Beshem Aba Webra Wiruha di Khutsa. Sehingga sampai sekarang kalau di gereja-gereja berbahasa Syriak, ya, kayak gereja Maronit Ortodoks Syria, gereja Maronit, gereja Katolik Syria, itu semua kalau membaca doa diawali dari Beshem Aba Wibra Wiruha di Khutsa Allah Hasarira. Itu kalau untuk Syria Timur. Kalau Syria Barat itu adalah
Bishim Abu Webro Wiruha Dihutsu Hat Aluhu Sariro Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa dan benar, amin. Ditegaskan di situ. Kenapa ditegaskan Allah yang esa dan benar? Karena jelas kata yang diterjemahkan dengan nama itu tunggal bentuknya, esto onoma, dalam satu nama. Itu Patros, gitu iu, gitu agiu, pneumatos. Dengan demikian, apa tidak ada bukti bahwa ada teks yang berbunyi demi namaku? Lalu bagaimana dengan kisah para rasul? Ya tentu itu kasus tersendiri yang nanti kita bahas. Karena dalam baptisan-baptisan yang diceritakan kisah para rasul itu kan narasi, bukan instruksi. Dalam pembahasan berikutnya saya akan membahas itu tentang bagaimana formula di dalam Matius pasal 28 dan 19 dibandingkan dengan aneka ragam baptisan yang tampaknya menggunakan rumusan dalam nama Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Ini Kodeks Vatikanus yang tadi saya sampaikan ya, naskahnya adalah ini, di-scan dari sini tahun 325. Nah, saudara-saudara, bukti-bukti baptisan kuno yang bisa kita baca formulanya ya. Misalnya Didake. Didake itu adalah buku katekisasi kuno yang digunakan para katekumen yang baru mau dibaptis. Itu ditulis ketika rasul-rasul sebagian masih hidup, sekitar tahun 90 Masehi. Rasul Yohanes meninggal di Efesus itu tahun 96 Masehi. Di sini jelas sekali disebutkan misalnya dalam bab ke-7 ya, ditulis begini tentang baptisan, baptiskanlah dengan cara demikian. Setelah terlebih dulu diajar, intinya begitu, maka mereka dibaptis di tempat atau di air yang mengalir di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau tidak ada air yang mengalir, bisa guyur di atas kepalanya 3 kali dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jelas bahwa di sini adalah dokumen yang jauh lebih tua daripada Eusebius dari abad ke-4. Karena instruksi Yesus di dalam Matius pasal 28 dan 19 itu kemudian diindahkan oleh bapak-bapak gereja. Bahkan sebagian ketika Rasul masih hidup dijadikan formula baptisan. Maka dengan demikian baptisan dalam nama Yesus itu pasti memiliki makna yang berbeda. Nah, kesalahannya di mana? Apakah baptis dalam nama Yesus tidak sah? Ya tidak salah saya kira, karena itu ada dalam Alkitab. Tetapi yang menjadi salah menyamakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah sama dengan Tuhan Yesus. Yang disebut Tuhan Yesus itu kan wujud Sang Firman yang turun ke dunia, di mana anak laki-laki yang dilahirkan Bunda Maria itu akan disebut Yesus. Jadi Yesus adalah nama inkarnasi Firman ke dunia, bukan nama Tritunggal. Nah, ini yang nanti akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Lalu ada catatan berikutnya itu dari Bapak gereja namanya Irenaeus. Dan Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus, dan Polikarpus adalah muridnya Yohanes. Dia menulis kira-kira tahun 180. Dia meninggal tahun 202. Dia menulis begini, dia berkata kepada mereka, pergilah dan ajarkanlah semua bangsa dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Muridnya Irenaeus namanya Hippolytus dari Roma. Dia menulis kira-kira tahun 202. Dia menulis begini, oleh karena itu firman Bapa mengetahui watak dan kehendak Sang Bapa, dan bahwa Bapa itu mau disembah dengan cara yang tidak lain dengan memberikan tanggung jawab kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari mati. Pergilah dan ajarlah semua bangsa dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi jelas bahwa formula baptisan dari abad ke abad itu memang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak bisa kemudian hanya ada satu potong
kutipan dari abad keempat kemudian langsung mengubrak-abrik ajaran gereja. Saya membayangkan ya memang kalangan Kristen ini sangat liberal. Liberalnya bahkan itu amit-amit sekali. Karena apa? Anda kalau pergi ya ke situs-situs bersejarah ya. Misalnya pergilah ke Trowulan. Trowulan itu tempat bekas kerajaan Majapahit. Majapahit itu adalah negara nasional kedua yang mayoritas beragama Hindu-Buddha saat itu. Dari Majapahitlah kita mendapatkan Seloka, Bhinneka Tunggal Ika, Salam Nasional Merdeka, bahkan kata Pancasila itu dari Majapahit. Pancasila ya gegenden teteki haywa lupa. Pancasila hendaklah dipegang teguh dan jangan dilupakan. Itu dari zaman Majapahit. Tetapi pada saat Majapahit itu sudah mulai masuk agama Islam. Dan banyak bahkan di kalangan mereka itu yang berhubungan dekat dengan istana. Antara lain makam Putri Campa. Dan makam itu terkenal yang namanya makam Troloyo. Dalam Majapahit namanya Tralaya. Tra itu singkatan dari kata setra. Setra itu artinya lapangan atau medan. Makanya perang Baratayuda diadakan di medan Kurusetra, yaitu di lapangan Kuru. Nah, laya itu berasal di kata laya atau pralaya, artinya mati. Jadi itu artinya tempatnya pekuburan. Maka ada Pasetran Gondo Mayit itu istananya Batari Durgo. Setra itu artinya lapangan atau medan. Nah, di situ ada banyak makam-makam Muslim. Misalnya ada makam Muslim, kalau tidak salah itu makam ke-10 dan makam ke-4. Itu ada kutipan ayat Al-Quran dari surat Ali Imran ayat 185 kalau tidak salah. Nah, di situ kan surat Ali Imran 185 itu dikutip karena memang cocok dengan tema kematian di situ. Pralaya itu tadi medan kematian, maka diingatkan umat Islam itu kalau hidup itu pasti ada akhirnya. Lalu ayat yang paling banyak dikutip itu antara lain adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini masih ada lanjutannya, panjang lanjutannya, tetapi kadang-kadang dikutip tidak lengkap. Ada kadang-kala cuma dikutip ya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi kalau saudara cari tidak ada umat Islam di dunia ini yang kemudian memasukkan ini misalnya kritik teksnya dalam Al-Quran. Itu adalah varian teks dari makam Tralaya ke-10, bahwa ayat surat Al-Imran 183 itu hanya pendek bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada, karena umat Islam masih waras, bisa menjaga kitab sucinya. Lain dengan orang Kristen yang kadang-kadang gemblung karena dia tidak paham dengan firman Tuhan ya, dan kadang-kadang itu berpikir terlalu bebas ya. Saya bersyukur bahwa kesadaran dari para pengumpul naskah kitab suci ya, Nestle Aland edisi yang ke-28 itu memang tidak lagi memuat yang namanya varian Eusebius, karena itu memang bukan varian teks kitab suci. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kedua dengan tema yang cukup menarik ya, menjawab tuduhan palsu bahwa Matius 28 ayat 19 adalah ayat palsu. Sampai ketemu kembali di dalam pertemuan berikut dengan tema yang menarik yang masih berkisar tentang Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati pikiran kita dengan pencerahan agar kita tidak mengalami konslet berpikir lagi, tetapi lebih setia pada firman Tuhan dengan memakai metode yang benar, yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran kitab suci. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa.
Al-masdulil ab wal ibni wa rahil kudus al-ana wa qulu awanin wa ila dahrid duhur. Amin. Shalom alaikum bisya Muhammad.